Oke, saya akan tunjukkan bagaimana peluang ini akan membantu kalian untuk mewujudkan impian kalian. Oke, saya gambar sebuah lingkaran dengan senyumnya yang mempesona. Lalu rambutnya nah, cantik. Nah, lalu inilah gambar kalian senang sekali karena kalian akan menjadi seorang miliarder. Nah, anggap saja sekarang kalian memiliki kiri dan kanan. Nah, sekarang saya gambar garis dulu. Nggak perlu diulang lah ya. Kelihatan kok. Anggap saja saya memiliki kiri dan kanan. Nah, sekarang saya menjelaskan peluang ini, memperkenalkan peluang ini kepada satu orang teman saya. Jadi saya dan sahabat saya kerja bareng-bareng menjalankan peluang ini, bisnis ini. Lalu saya mendapatkan satu orang kiri dan satu orang kanan. Nah, pertanyaannya, untuk mendapatkan satu orang kiri dan satu orang kanan, kita membutuhkan berapa lama? Berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk mendapatkan dua partner? Dan mungkin kalian memiliki berbagai macam jawaban. 1 bulan juga saya bisa dapat, yang lambat mungkin 2 atau 3 bulan, dan mungkin yang sedang malas-malesan mungkin setahun kemudian baru dapat 2 partner. But it's okay, gak ada masalah. Mau kalian mendapatkan partner 2 orang dalam waktu sebulan, itu tergantung dari kecepatan kalian. Jika kalian hanya ingin bergabung lalu kemudian melihat apa yang terjadi, lalu kalian akan serius setelah 2 tahun kemudian baru kalian akan mendapatkan 2 partner. Nggak ada masalah sama sekali, akun kalian akan tetap aman. Anggap saja kalian dalam waktu 2 bulan kalian akan mendapatkan satu kiri dan satu kanan. Kita hitung dalam waktu 2 bulan. 2 bulan sekali 2 orang, 2 bulan sekali 2 orang, 2 bulan sekali, di bulan berikutnya 2 orang, begitu ya. Nah, saya bersama dengan satu orang kiri dan satu orang yang di kanan, menemukan yang 2 partner untuk yang orang sayang yang di sebelah kiri dan kanan. Jadi dalam waktu 2 bulan, berarti sini bulan keempat ya. Berarti di bulan keempat, saya bantu si kiri dan saya bantu si kanan mendapatkan 2 orangnya lagi. Saya bekerja sama dengan mereka. Lalu mereka pun mendapatkan 2 orang partner. 2 orang partnernya dari si yang satu orang kiri tadi dalam waktu 2 bulan. Berarti kita semua, kami, saya dan mereka mendapatkan 2 orang atau 2 partner dalam waktu dalam waktu 2 bulan. Dan begitu seterusnya. Anggap saja 2 bulan berikutnya berarti 6 ya. 6. Yang 2 tadi bekerja sama dengan yang satu orang di sini dan bersama saya membantu mereka mendapatkan 2, maka kiri dan kanan sekarang menjadi 4. Kemudian bulan ke-8, yang 4 orang akan menjadi 8 kiri dan 8 kanan. Di bulan selanjutnya 16 kiri dan 16 kanan. Next selanjutnya 32 kiri dan 32 kanan. Bulan ke-12, 2 bulan berikutnya. 2 bulan berikutnya 64 kiri, 64 kanan. Ini kecepatannya bergantung pada mereka sendiri. Tidak ada penentuan sama sekali. Jadi bulan 14. Sekarang 16, 18 dan 20. Nah, yang tadinya 64 kiri 64 kanan akan menjadi 128 kiri dan kanan. Kemudian dikali 2 lagi, 6 berapa ini? 6 6 6 6 6 6
65 2. Oke, 256. Di sini juga 256. Kalau ini dikali 2, 256 dikali 2 berarti 12, 1, 5, 1, 2. Oke, 5, 1, 2. Oke, jadi perkembangan jaringannya seperti ini. Oke. Dan setelah 2 tahun ya, 1 tahun 24 bulan. Oke, di bulan ke-22, oke, jika ini dikali 2, maka mereka akan memiliki tim atau jaringan atau network sebesar 1024 orang kiri dan 1024 orang kanan. Nah, pertanyaannya, apakah itu mungkin? Oke, pertanyaan tersebut bisa kalian jawab sendiri. Oke, jika kalian bekerja sendiri, apakah mungkin kalian akan memiliki 1000 orang? Oke, dan ketika kalian bekerja secara tim, saya bantu mereka bantu yang di bawahnya, dan mereka bantu yang di bawahnya, dan yang di bawahnya bantu yang di bawahnya lagi. Jadi apakah itu tidak mungkin? Mungkin ya, kecuali jika kalian orang hebat seperti Mark Zuckerberg, mungkin kalian gak perlu melakukan itu dengan banyak orang. Kalian hanya cukup mungkin dengan 2 atau 3 orang. Kalian bisa menjangkau miliaran orang, ribuan orang, ribuan orang, bahkan miliaran orang. Ya, itu jika kalian orang yang jenius. Seperti Google, Microsoft, seperti Facebook, seperti TikTok, Twitter, mereka itu jenius, akan tapi tidak ada penduplikasian seperti di network marketing yang QNet, metode QNet jalankan. Mereka berpenghasilan, akan tetapi hanya mereka yang berpenghasilan miliaran dolar. Yang jadi miliarder hanya penemunya doang. Jadi saya harap kalian bisa memahami konsep ini. Jadi peluang ini tidak hanya untuk satu orang. Jadi kalian juga memiliki posisi yang sama di sini. Yang orang di bawah kalian juga memiliki yang sama. Jadi tidak hanya satu orang yang memiliki peluang untuk berpenghasilan miliaran. Teman-teman, jelas ya? Jadi anggap saja untuk mewujudkan semua itu kalian membutuhkan waktu sekitar 2 tahun. 22 bulan artinya sekitar 2 tahun. So dalam waktu 2 tahun, dalam waktu 2 tahun, anggap saja 24 di sini, kalian akan memiliki 2000 kiri dan 2000 kanan. Yang satu kiri dan satu kanan ini mereka bergabung dengan 3000 BV. Di sini juga 3000 BV. Maka komisi kalian adalah sekitar $200. Itu tergantung rank kalian. Jika kalian di rank bronze, maka komisi kalian adalah sekitar 200. Jika kalian di gold, maka komisi kalian 250. Anggap saja kita bermain dengan 250 supaya mudah hitungnya. Nah, lalu Anda memiliki sekarang 2 kiri dan 2 kanan. Jadi pendapatan kalian yang tadinya 250 dikali 2. Jadi 250 dikali 2 sama dengan berapa? 500. $500. Sekarang ada 4 orang. Nah, yang 4 orang dengan BV yang sama-sama 3000 BV. 3000 BV. Lalu semuanya ini dikali 2 juga. Dikali 2 juga. Jadi komisi kalian itu akan selalu dikali 2. Dikali 2, kali 2, di sini juga kali 2. Paham ya? Nah, sekarang kalian sudah memiliki $500. Jadi dari yang 2 orang ini. Nah, sekarang dari yang 4 orang, yang 500 tadi, yang komisi kalian yang 500 tadi, dikali 2. Jadi 1000
$1.000. Oke, lanjut. Jadi paham ya? Jadi selanjutnya, yang 1000 kita kalikan 2 jika kalian memiliki 8 kiri dan 8 kanan. Walaupun pada kenyataannya, mungkin kalian tidak seindah ini jaringannya, tapi akan tetap mendapatkan komisi. Gak usah khawatir. Saya jelaskan seperti ini supaya rapi aja. Di sini juga 3000 BV. Masing-masing 3000 BV. 8 kiri 8 kanan kalian akan mendapatkan 2000. Dan selanjutnya 16 kiri 16 kanan kalian akan mendapatkan $4.000. Selanjutnya 32 kiri 32 kanan kalian akan mendapatkan $8.000. Selanjutnya 64 kiri 64 kanan kalian akan mendapatkan $16.000. Selanjutnya 128 kiri dan 128 kanan kalian akan mendapatkan $32.000. Kemudian 256 kiri dan 256 kanan kalian akan mendapatkan $64. Jelas ya tulisannya? Sekarang 512 kiri dan kanan, maka yang 64 ini dikali 2 lagi. Jadi sekitar $128.000. Nah sekarang 1000 kiri 1000 kanan kalian akan mendapatkan $256.000 atau sekitar 3 miliar. 2000 kiri 2000 kanan kalian dapat berapa? Tinggal dikali 2. 256 dikali 2 berarti 12 11 5. $500.000. Nah, simple, right? Nah, sekarang pertanyaannya, apakah perusahaan akan membayar kalian dengan komisi $512.000? Tidak ya. Ada sebuah sistem yang disebut max out. Jadi ada sistem max outnya. Nah, sistem max out ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kebangkrutan terhadap perusahaan. So, apa yang terjadi? Jika kalian max out, misalnya kalian berada di level ini ya. Kalian sudah max out. Perhatikan, kalian anggap saja berada di gold rank. Gold rank. Lalu kemudian kalian max out dalam 2 tahun. Kalian max out dalam 2 tahun, kalian akan mendapatkan 120. Gimana tulisnya ya? Jadi kalian akan mendapatkan 120.000 per bulan. $120.000 per bulan. Lalu untuk tahap ini juga 1000 kiri 1000 kanan. Perusahaan pun tidak membayar kalian $256.000. Perusahaan akan membayar kalian sekitar 120.000 per bulan. Hal itu dilakukan kenapa? Karena ada sistem yang namanya max out. Ketika company atau perusahaan tidak menerapkan sistem itu, maka perusahaan akan bangkrut. Kenapa seperti itu? Ingat, kalian berpenghasilan 120.000 per bulan. Anggap saja ini kalian ya. Dan ingat, satu orang kiri dan satu orang kanan juga memiliki peluang yang sama untuk max out. Di saat satu kiri satu kanan max out, mereka juga akan berpenghasilan yang sama seperti kalian. Nah sekarang kenapa mereka memiliki sistem max out? Karena dua kiri dan dua kanan memiliki peluang yang sama juga, untuk max out. Komisi mereka sama seperti kalian pada akhirnya. Dan bagaimana dengan 4 orang kiri dan 4 orang kanan? Ya, sama. Mereka juga akan
max out suatu hari nanti dan penghasilannya sama seperti kalian. Jadi tidak ada perbedaan. Jika company atau perusahaan tidak menerapkan sistem ini, pertama, perusahaan akan bangkrut. Nah, yang kedua, yang di atas akan menghasilkan, yang ini ya. Sorry, yang saya lingkari kelihatan ya. Yang ini akan berpenghasilan lebih dari downline mereka yang ada di bawah. Jadi untuk mencegah semua itu, maka sistem max out ini diberlakukan oleh perusahaan agar supaya orang ini max out, orang satu yang kiri dan kanan juga max out dengan pendapatan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Jadi kalian bertanya, lah uang sebanyak itu mau dikemanakan? Jadi mereka juga memproduksi yang namanya produk. Setiap perusahaan pasti memiliki produk untuk dijual belikan. Nggak ada barang, nggak ada uang, ya itu judi namanya. Kalau ada uangnya doang, nggak ada barang, itu judi ya. Nah, oleh sebab itu kalian tidak perlu khawatir berpikir bahwa yang di atas nih pasti dapat yang lebih banyak nih, gitu ya. Tenang saja, kalian akan mendapatkan, entah itu di level yang terakhir, kalian memiliki peluang yang sama berpenghasilan dengan yang ada di atas kalian, dan satu kiri dan satu kanan kalian memiliki peluang yang sama untuk berpenghasilan seperti kalian, dan begitu juga dua kiri dan dua kanan. Jadi adil, ya kan? Mungkin kalian selama ini yang berpikir, wah ini seperti kayak piramid, tapi ketika kalian mempelajari kompensasi plan-nya, kalian akan memutuskan sendiri apakah mereka benar-benar piramid atau bukan. Jadi jangan terkecoh teman-teman ya. Jadi sistem network marketing itu konsepnya banyak. Kita tidak bisa menyalahkan network marketingnya. Kita harus mempelajari dengan bijaksana konsepnya di dalam bagaimana. Teman-teman, saya rasa udah jelas ya. Faktor yang paling penting juga yang harus kalian ketahui nih ya, ketika orang di atas kalian, yang ini yang aku lingkarin, anggap saja yang saya lingkari ini adalah kamu, anggap saja si A berpenghasilan $64.000. Ingat, yang satu kiri dan yang satu kanan mereka akan berpenghasilan sekitar $32.000. Nah, ketika yang satu kiri dan satu kanan kalian berpenghasilan $32.000, maka yang dua kiri dua kanan kalian, ini perhatikan baik-baik, akan berpenghasilan $16.000. Kemudian yang 4 kiri 4 kanan kalian akan berpenghasilan $8.000. 80 juta. 80 juta uang gede atau uang kecil? Kalian jawab sendiri. Ketika yang keempat menghasilkan $8.000, maka yang 8 kiri 8 kanan akan berpenghasilan $4.000. $4.000 itu setara dengan 40 juta lebih. Apakah itu kecil jika kalian memiliki pendapatan seperti itu? Jawab sendiri. Lalu ketika 4 orang kiri dan kanan mendapatkan 4.000, maka yang 8 kiri 8 kanan, yang 16 itu ya, 16 kiri 16 kanan akan mendapatkan 2.000 atau sekitar 20 juta. Adil, semuanya bisa berpeluang untuk berpendapatan. Adil, sangat adil, ya kan? Ketika kalian tidak membantu satu kiri dan satu kanan kalian berpenghasilan 64, kalian tidak bakalan bisa mendapatkan namanya max out. Bantu mereka berpenghasilan dulu. Nah, begitu juga seterusnya, yang dua dan kiri dan kanan, bantu mereka berpenghasilan 32.000. Bimbing mereka, kerja bareng-bareng.
Oke, berkembang bareng-bareng. Di sini tidak ada sistem selfish atau memikirkan diri sendiri. Kalian yang berpikir untuk menjalankan bisnis ini sesuai dengan sistem yang kalian inginkan, oke, mungkin kalian bisa dapat sign up, akan tetapi sistem kalian tidak berduplikasi dengan baik. Oke, kalian harus membantu satu kiri dan satu kanan kalian. Oke, yang satu tadi membantu kiri dan kanan mereka, dan begitu seterusnya. Itulah yang disebut dengan konsep duplikasi. Oke, jadi sekarang pertanyaannya, apakah penemu Google memiliki konsep ini? Apakah kalian yang merasa menggunakan aplikasi tersebut berpenghasilan sama seperti Mark Zuckerberg? Oke, sekarang Microsoft, founder of Microsoft, apakah memiliki sistem duplikasi seperti ini? Tidak, ya kan? Kalian hanya sebagai pengguna, dan kalian hanya menggunakan aplikasi mereka, produk mereka, oke? Akan tetapi kalian tidak dibayar apa-apa, oke? Aplikasi yang mereka temukan hanya untuk mempermudah pekerjaan kita, mempermudah komunikasi kita melalui aplikasi yang mereka temukan, aplikasi yang mereka ciptakan, oke? Dan pemilik McDonald, Roy Koch, tidak memiliki konsep ini, Mereka memang network, akan tetapi networknya hanya berlaku untuk pemiliknya doang, bukan untuk para karyawannya. Paham ya? Sekali lagi, pemilik McDonald, KFC, Alfamidi, Alfamart, mereka juga menjalankan sistem atau konsep network. Akan tetapi network tersebut hanya berlaku untuk mereka sendiri, bukan karyawannya. Jadi penghasilan tidak ada duplikasi sama sekali yang terjadi untuk para karyawan ya. Yang saya bahas adalah karyawan. Jika kalian adalah seorang karyawan Alfamart, Alfamidi, gaji kalian gak bakalan berduplikasi seperti mereka. Tidak akan compounding, tidak akan mengganda setiap bulan. Jika kalian gajinya sekitar 5 juta per bulan, gaji berikutnya ya 5 juta per bulan. Jadi bulan-bulan berikutnya pun sampai setahun 2 tahun ke depan, gaji kalian akan tetap sama, kecuali jika kalian dapat promosi dan naik jabatan. Mungkin yang 5 juta bisa jadi 8 juta. Akan tetapi apakah uang itu bersih? Kalian harus bayar cicilan, kalian harus bayar kos-kosan atau kontrak kalian yang mungkin rumahnya sedang dikontrak, dan mungkin kalian yang punya anak, punya istri, kalian harus membiayai istri dan anak-anak kalian, apalagi kalau anak kalian sudah sekolah. Wow, luar biasa pengeluarannya. Pertanyaannya, apakah uang yang kalian hasilkan itu utuh? Berapa jumlah uang yang kalian simpan setiap bulannya? Dan apakah uang simpanan kalian itu termasuk konsep duplikasi? Jika uang yang kalian tabung sekarang sudah 100 juta misalnya nih, 100 juta, misalnya tidak diminta-minta sesuatu yang buruk terjadi, mungkin ada keluarga kalian yang sakit, masuk rumah sakit, butuh dioperasi, dan apakah cara menabung kalian itu tepat? Karena uang kalian nantinya akan terkuras oleh biaya operasi, biaya rumah sakit. 100 juta habis dalam semalam. Jadi kalian bisa renungkan, apakah konsep menabung kalian itu benar-benar aman untuk masa depan kalian. Jika kalian menabung dengan konsep duplikasi atau mengganda, setiap saat, itu aman. Tapi ketika tabungan kalian bisa berhenti dan tidak mengganda lagi, maka kalian masa depannya kurang aman. Dan ada satu hal lagi, konsep yang menarik dari Sunets adalah, ketika kalian registrasi dengan perusahaan ini, kalian akan ditanya tentang ahli waris. Ahli waris siapa? Artinya apa? Ketika kalian membentuk tim kalian,
oke, besar, oke, kuat, kokoh, oke. Kalian menerapkan sistem yang membuat mereka berkembang dengan pesat, oke. Mereka yang mengembangkan bisnis ini dengan cara yang benar, oke. Jadi sistem sudah kuat. Nah, sekarang sesuatu terjadi kepada kalian. Misalnya pada saat registrasi, kalian yang sudah menikah, mungkin kalian akan menyebut nama anak kalian, oke, baik putra kalian, oke, putra atau putri kalian, oke, di sistem di saat kalian melakukan registrasi. Lalu nanti, oke, jika kalian misalnya sudah tidak mampu melakukan bisnis ini, mungkin kalian kena stroke atau kalian tiba-tiba kecelakaan, lumpuh, tidak bisa ngomong, gak bisa bergerak, oke, maka anak kalian, putra putri kalian, oke, akan mewarisi akun kalian selama 2 generasi, oke. Jadi bangun tim kalian secara kuat dan kokoh, penuh etika dalam berbisnis ya, sehingga kalian tidak hanya membangun bisnis ini untuk kalian sendiri, tapi juga untuk generasi kalian, anak kalian, dan cucu-cucu kalian nantinya. Paham ya teman-teman? Jika suatu saat kalian meninggal, kalian tidak perlu lagi khawatir, kalian tidak perlu lagi cemas, oke? Warisan apa yang saya simpan, yang saya bisa berikan untuk anak-anak saya nanti, untuk cucu-cucu saya nanti, oke? Jadi ketika kalian meninggal, kalian bisa meninggal dengan tenang. Oke, sekarang kita sudah paham. Oke, saya harap kalian paham. Oke, sudah jelas ya kompensasi plan kita seperti ini. Oke, jika kalian belum paham, tonton beberapa kali, ulangi dan pahami. Oke, nah, oke, dari keseluruhan video yang sudah saya jelaskan, ingat bahwa ada P1 yaitu purpose atau tujuan. Tujuan kita memperkenalkan bisnis ini. Ada P2 yaitu tentang profil perusahaan. Yang belum tonton, back to the video presentasi, ada playlistnya. Yang ketiga adalah produk, P3 produk, P4 P4 adalah plan atau kompensasi plan dari perusahaan, lalu kita selingi dengan impian sebelum kita masuk di P5. Apa impian mereka yang ingin mereka capai, apa impian mereka yang ingin mereka wujudkan. Lalu setelah itu kita masuk di P5 yaitu project yang saat ini saya jelaskan. Project yang saat ini saya jelaskan yaitu P5. Lalu di video berikutnya saya akan menjelaskan P6 yaitu price atau harga. Bagaimana menjelaskan harga kepada calon pelanggan. Sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya dan saya akan menjelaskan tentang price.